Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa radio dan TV Jakarta Islamic Center, alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali melanjutkan ta'lim kita, kajian kitab fikih Fathul Qorib, yang pada hari ini melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang furudul wudu, fardu-fardu atau rukunnya wudu. Yang pada hari ini masuk kepada pembahasan fardu wudu yang kedua. Al-Fatihah ala niyati annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Tsumma ila arwahi walidina wa masaikhina wa muallimina fid din, khususan ila ruh muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Annallahal karim yataghashshawum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala asy-syaikhul muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa tsani, dan fardu wudu yang kedua, ghuslu jami'il wajhi, membasuh semua wajah atau muka kita gitu ya. Wa hadduhu, dan batasannya wajah itu tulan, panjangnya berdasarkan panjangnya, ma baina manabiti sya'rir ra'si ghaliban wa akhiril lahyaini. Batasan wajah itu panjangnya antara tempat tumbuhnya rambut kepala pada umumnya sampai berakhir kepada dua tulang rahang. Lahyaini, lahyun, lahyaini. Jadi yang dimaksud dengan wajah itu batasannya itu secara panjangnya dari mulai tempat tumbuhnya rambut. Umpamanya di sini ini tempat tumbuhnya rambut begitu ya. Panjang ke bawah sini ya sampai dua tulang, yang dimaksud dua tulang rahang ini ya, sampai sini. Jadi dari sini tempat tumbuhnya rambut sampai sini ya, tempat tumbuhnya rambut. Itu panjangnya. Wahuma, dan yang dimaksud dengan al-lahyaini itu al-azmani alladzina yanbutu alaihimal asnanu supla, yaitu dua tulang ya, dua tulang yang tumbuh di atas dua tulang itu gigi bagian bawah ya. Jadi ini sini ada tulang, ini kan tulang rahang gitu ya, yang di atas gigi itu yang di atas tulang itu tumbuh gigi bagian bawah. Yastami'u muqaddimuhuma fi dzaqani, yang bertemu ujung daripada kedua tulang itu di janggut ya. Jadi dari tulang ini sampai ke janggut sini ya, janggut. Nah, ini lahya ini. Jadi
batasan panjang wajah itu dari tempat tumbuh rambut sampai ke sini seperti itu. Nah, wa muakhiruhuma fil uzuni, dan akhir daripada kedua tulang itu tadi fil uzuni, di telinga. Jadi dari sini ini berakhir di sini. Nah, ini batasan wajah ini. Ya, kalau masuk kemari ke belakang sudah bukan wajah itu ya. Seperti itu. Wa hadduhu ardan ma bainal udhunaini, dan batasan wajah lebarnya yaitu daerah antara dua telinga. Jadi dari ini telinga yang satu, ini telinga satu, dua telinga. Jadi dari sini kemari gitu ya, dari sini kemari. Dari sini kemari. Nah, ini batasan lebarnya. Dengan demikian batasan wajah itu panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut ini gitu sampai janggut ya, kedua tulang ini, lebarnya sampai batas ini dua telinga. Itu batasan wajah. Nah, para ulama, mayoritas ulama khususnya para ulama yang bermadzhabkan kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, itu berpendapat bahwa aurat wanita itu semua bagian tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, oleh karena itu jika seorang wanita umpamanya sholat, kemudian memakai jilbabnya begitu ya, memakai mukenahnya ya, melebihi batas wajah ini, umpamanya sampai ke belakang, sampai tenggorokannya kelihatan, lehernya kelihatan, atau sampai ke belakang telinga, telinganya kelihatan, maka itu sholatnya menjadi tidak sah begitu. Karena ketika sholat itu semua harus tertutup kecuali wajahnya. Jika bagian dari wajah itu ya, bagian belakang umpamanya yang sudah bukan merupakan bagian wajah terlihat, maka itu sudah aurat begitu ya. Sudah aurat yang menjadi tidak sah sholatnya. Nah, oleh karena itu harus diperhatikan benar begitu ya, ketika menutup aurat itu bagian-bagian daripada batasan-batasan wajah itu, baik batasan panjangnya maupun lebarnya gitu ya. Ya, yang dimaksud ini aurat ketika sholat gitu, aurat wanita ketika sholat, atau aurat wanita ketika berada di antara orang-orang yang bukan mahramnya gitu ya. Itu auratnya muka, semua tubuhnya aurat kecuali muka dan telapak tangan gitu ya. Kalau di depan suami beda lagi auratnya gitu ya. Wanita di depan suami auratnya itu antara pusar dan lutut begitu ya, seperti batas auratnya orang laki-laki. Sehingga di depan suami seorang istri umpamanya ingin memakai celana pendek yang batas lutut begitu ya, memakai kaos dalam saja tidak masalah begitu ya. Ketika di depan suami begitu ya. Yang jadi masalah ketika berada di antara orang-orang yang bukan mahramnya gitu ya. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kasifun wajaba isalul ma'i ilaihi ma'al basyarati allati tahtahu. Dan apabila di atas wajah itu tumbuh rambut, baik rambutnya itu tipis ataupun tebal, maka wajib mengalirkan air ya, mengenakan air, menyentuhkan air ya. Air wudunya itu ma'al basyarati, kena kepada kulitnya gitu ya. Kulit yang di bawah rambut itu, baik rambutnya itu tebal maupun tipis gitu ya. Jadi ada orang umpamanya di wajahnya tumbuh rambut begitu ya. Tumbuh rambut, apakah rambutnya tipis atau tebal, itu wajib hukumnya ketika berwudu, kulit yang berada di bawah rambut yang tebal itu harus kena air wudu gitu ya.
Wa ammal lihyatur rajuli al-kathifatu. Adapun jenggotnya orang laki-laki yang tebal. Apa batasan jenggot itu dinamakan atau disebut sebagai tebal? Bi allam yara al-mukhatabu basyarataha min khilaliha. Yaitu orang yang diajak bicara tidak melihat kulit yang berada di bawah jenggot itu. Nah, kalau kita bicara sama orang, kita umpamanya berjenggot begitu ya, jenggotnya tebal. Kita berbicara dengan orang yang di hadapan kita tidak melihat kulit yang berada di bawah jenggot itu. Nah, itu namanya tebal gitu. Masuk dalam kategori jenggotnya tebal begitu ya. Yang orang tidak bisa lihat dari sela-sela jenggotnya itu kulitnya gitu ya. Fayakfi ghuslu zahiriha. Maka cukup ya bagi orang yang memiliki jenggot yang tebal itu hanya mengenakan air wudunya yang zahirnya saja begitu ya. Jenggotnya saja begitu ya. Tidak perlu kena sampai kulit yang berada di bawah jenggot itu. Jika jenggotnya itu tebal, jenggot orang laki-laki begitu ya. Bikhilafil khafifati, berbeda dengan orang laki-laki yang jenggotnya tipis. Apa batasan jenggot yang tipis itu? Wahya ma yaral mukhatabu basyarataha. Yaitu orang yang diajak berbicara nggak bisa melihat tuh. Orang yang diajak bicara bisa melihat kulit yang berada di bawah jenggot itu. Ya. Orang yang kita ajak bicara, dia bisa melihat kulit jenggot kita, itu namanya jenggotnya tipis gitu ya. Ya, kadang-kadang mungkin ada orang yang jenggotnya cuma 10 lembar, 20 lembar, ya 15 lembar gitu ya, sehingga kulitnya masih kelihatan. Maka untuk yang seperti itu fayajibu isalul ma'ili basyaratiha. Ya, maka wajib dia mengalirkan air ya, mengenakan air wudhunya terhadap kulit yang berada di bawah jenggot itu. Wa bi khilafi lihyati imra'atin aw khunsa. Berbeda dengan jenggotnya perempuan dan khunsa. Nah, ini mungkin begitu ada begitu ya. Kalau ada umpamanya perempuan yang berjenggot ya, maka para ulama fikih itu sudah mengantisipasi hukumnya begitu ya. Itu jika jenggot perempuan berjenggot, para ulama telah menjelaskan di sini begitu ya. Au hunsa atau hunsa. Nah, unsa itu para pemirsa sekalian artinya adalah orang yang memiliki kelamin ganda begitu ya. Jadi kelaminnya dua, ada kelamin wanita, ada kelamin perempuan gitu ya. Ada kelamin wanita, ada kelamin laki-laki gitu ya. Atau juga memang tidak punya kelamin sama sekali, hanya ada lubang untuk mengeluarkan air seninya begitu ya. Nah, itu khunsa itu seperti itu. Makanya dalam literatur fikih begitu ya, ada yang disebut khunsa muskil begitu ya. Khunsa yang sulit untuk menentukan ini laki-laki apa perempuan begitu. Nah, khunsa itu berbeda dengan banci atau waria begitu ya. Selama ini barangkali ada orang begitu ya menyamakan khunsa dengan waria. Itu beda begitu ya. Waria, wanita pria. Kalau waria itu orang yang secara fisiknya wanita begitu ya. Tetapi secara psikologis, sifat dan kelakuannya itu berperilaku seperti wanita gitu ya. Padahal laki-laki gitu ya. Atau sebaliknya gitu ya. Ya. Jadi laki-laki berperilaku, bersikap begitu seperti perempuan, padahal dia laki-laki. Bahkan yang lebih parah itu ada
banci jadi-jadian begitu ya. Kalau siang jadi Partono umpamanya, begitu malam jadi Partini begitu. Ngobjek juga lagi begitu ya. Nauzubillah itu ya. Nah, banci yang semacam ini tidak ada dalam Islam begitu ya. Ini justru adalah orang-orang yang terkutuk ya, yang dilaknat. Itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah melaknat ya laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Orang yang menjadi banci seperti ini tentu mengundang murka Allah gitu ya, karena menolak begitu daripada apa yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang dijelaskan di dalam fikih ini adalah khunsa gitu ya. Nah, ketika ada perempuan atau khunsa begitu ya, berjenggot begitu ya, fayajibu isalul ma'i li basyaratihima, maka wajib hukumnya untuk mengenakan atau mengalirkan air wudhunya ke atas kulitnya begitu ya, atas kulit yang di bawah jenggot itu, walau kasupa, meskipun jenggot khunsa dan wanita itu tebal begitu ya, tetap harus dilakukan karena kulitnya ya. Nah, ini memang ada hukum-hukum tersendiri begitu ya bagi khunsa begitu ya, karena khunsa itu kan memang sudah ada sejak lahir begitu ya. Ada orang yang dilahirkan dalam keadaan berkelamin dua begitu ya. Sehingga hukum-hukumnya memang diatur dalam Islam gitu ya. Di antaranya khunsa tidak boleh menjadi imam laki-laki gitu ya. Sebab kalau nanti dia memang ternyata laki-laki, ternyata dia perempuan, kan tidak boleh perempuan itu mengimami laki-laki gitu ya. Wala Buddha, dan mesti ma'a ghuslil wajhi, bersama dengan membasuh wajah, min ghusli juz'in minar ra'si war raqabati, yaitu membasuh satu bagian daripada kepala atau leher, wa ma tahta dzaqani, dan apa-apa yang di bawah janggut gitu ya, sesuatu yang di bawah janggut. Jadi batasan wajah itu kan tadi panjangnya mulai tempat tumbuhnya rambut sampai 2 tulang gitu ya, janggut sampai janggut begitu ya. Atau lebarnya di antara 2 telinga ini begitu ya. Tetapi Al-Imam Muhammad Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menjelaskan begitu ya. Itu ketika berwudu lebihkan begitu ya, lebihkan. Jadi kepalanya juga dikenakan ya, satu bagian dari kepala dikenakan, lehernya dikenakan, atau di bawah janggut juga dikenakan. Jadi ketika kita berwudu ya dikenakan juga bagian dari kepala ya. Kemudian dikenakan juga air wudu itu leher begitu ya. Ya bahkan kalau orang-orang dulu itu sampai ada yang ke belakang dibasahin gitu ya, atau yang di bawah janggut gitu ya, dikenakan. Nah, ini apa maksudnya? Maksudnya adalah untuk kehati-hatian begitu ya, kehati-hatian dengan melebihkan batasan tadi gitu ya. Khawatir kalau pas-pasan ternyata tidak semua wajah terbasuh, padahal kan harusnya wajah semua terbasuh begitu ya. Ini pas-pasan, ternyata ada bagian yang nggak terbasuh, maka ya, dikhawatirkan menjadi tidak sah wuduhnya begitu ya, menurut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an gitu ya. Maka untuk kehati-hatian itu dilebihkan gitu ya, dilebihkan sampai ke rambut kepalanya ya, sampai ke di bawah lehernya begitu ya. Itu dalam rangka kehati-hatian supaya benar-benar sempurna bagian semua wajah itu
terbasuh oleh air wudhu. Nah demikian saudara-saudara sekalian, para pemirsa radio dan TV Jakarta Islamic Center, pembahasan tentang fardu wudhu yang kedua, yaitu membasuh seluruh bagian wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma bihaqqi sayyidah Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa banatina wa auladina wa dzurriyyatina futuhal arifin wa faqihna wa iyyahum fid din wa allimna wa iyyahum at-ta'wil wahdina wa iyyahum sawa'as sabil. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wardina warda anna. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.